Dan memang orang-orang juga taunya itu sudah ada dari zamannya kolonial Belanda, zaman kita ngejajah dulu. Karena dulu ini semuanya dikuasain sama Belanda. Gue ngomong ke saudara gue, daripada kita kesini basah lama-lama karena hujannya lebat dan angin, ini udah nggak cukup lagi tampias gitu ya, udah pasti kena basah juga. Gimana kalau kita teduh di teras rumahnya gitu, masuk ke dalam. Tanpa gue sadarin kaki gue melangkah ke dalam, bro. Karena bentuk keingintahuan gue gitu, gue ngintip-ngintip gitu kan. Gue ngeliat di balik jendela itu kok menarik nih buat dieksplor gitu kan. Terus gue buka pintunya, bro. Pintu panjang besar dengan bak kayu yang tebal itu. Ketika gue buka, duduk melingkar di lingkaran yang tadi kita temuin itu, yang berbentuk bintang di ujung dari ujung. Dan terburuknya adalah ujung klimaks dari mereka melakukan sekte itu adalah mengorbankan anak kecil, bro. Halo Sobat ATM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita sewaktu ia pulang kampung ke daerah Sumatera Utara. Mau tahu seperti apa dan ceritanya bagaimana? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Bang Didit. Selamat malam, bro. Apa kabar nih, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang. Terima kasih nih. Udah jauh-jauh mau hadir dan membagikan sebuah kisah pengalaman ya. Bang, kalau boleh tahu di tahun berapa ini, Bang, pengalamannya? 2015 lah. 2015. Sewaktu lu pulang kampung nih. Waktu pulang kampung. Oke, dan ternyata di kampung lu ini ada suatu bangunan yang bangunannya itu pernah dijadikan suatu penyembahan nih, Bang. Ya. Penyembahan apa sih? Lebih tepatnya sekte penyembahan iblis, bro. Sekte penyembahan iblis. Dan yang lebih parahnya lagi, satu kampung lu ini gak ada yang berani masuk rumah tersebut. Iya. Dan lu melakukan hal yang karena gue nggak tahu ceritanya di balik itu. Kalau udah diceritain dahulu, mungkin gue nggak akan berani sih. Dan ternyata rumah itu, wah, kacau banget ya di dalamnya itu ya. Kayak dalam film, bro, ceritanya. Benar-benar kayak di film. Oke. Dan gue juga masih penasaran nih, Bang. Itu sekte apa itu? Penyembah iblis. Gua mau nyebut satu nama, takutnya jadi blunder gitu, bro. Oke. Mungkin mending penonton aja yang bisa nebak ini. Nonton aja, biar nebak-nebak aja di komen deh. Oke. Nah, buat kalian semua nih yang tahu tentang sekte penyembahan iblis ini, sekte apa ya? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Ya. Bang Didit, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih. Oke. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran dengan ceritanya seperti apa dan bagaimana, kalian harus tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Didit, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Kejadiannya ini ketika gua di tahun 2015-2016 kemarin lah. Ada momen ketika gua lagi nggak punya kegiatan di Jakarta lah. Ada waktu sekitar 1 bulan gua kosong. Akhirnya gua berpikir, gua balik kampung kali ya. Balik kampung ke Medan gitu. Sumatera Utara gitu. Karena kakek nenek gue masih di situ, di Medan. Cuman sebenarnya kampung gue ini bukan di kota Medannya. Bukan. Jadi kampung gue ini masih sekitar setengah harian lah menuju ke arah timur di pinggir pantai. Kampung gue ini. Jadi singkat cerita, gue cari tiket pesawat ke sana, dapat yang oke harganya, gue langsung berangkat tuh ke Medan. Dari Jakarta naik pesawat menuju Medan. Sampai di bandara, gue dijemput sama saudara gue. Rencananya pakai mobil. Tapi ternyata karena usaha saudara gue ini adalah travel,
travel agent yang menyewakan mobil gitu. Dit, gue nggak bisa nganterin nih sampai kampung gitu. Nanti lu nyambung naik bis aja ya. Oke. Nanti di pinggir jalan menuju kampung gue itu, nanti lu dijemput sama si Anu gitu, teman dia. Kenapa emang? Gila lu, gue nggak begitu kenal sama daerah sini nih gitu. Nggak, aman sih, orang bisa cuma satu gitu, nggak bakal susah deh lu nyarinya gitu. Gue dapet orderan nih tiba-tiba nih, kesel kan gue kan situ kan, dari tadinya gue aman-aman aja tidur langsung sampai di kampung, ternyata di tengah-tengah perjalanan dia ngambil tarikan gitu. Ya udah deh, apa deh, mau gimana lagi kan, urusan duit kan, jadi gue nggak bisa banyak protes. Jadi di pinggir kota gue di drop di satu terminal, bukan terminal resmi tuh, kayaknya terminal bayangan lah. Terminal bayangan, gue di drop di situ, dia balik ke arah kota lagi. Gue masuklah ke terminal itu, gue cari-cari tuh informasinya tuh, bis mana nih yang dimaksud ke arah kampung gue. Ternyata di bagian pojok tuh, gue nanya-nanya ke agennya. Begitu gue masuk, banyak tuh calo-calo tuh nawarin ini. Enggak, udah, saya udah. Sampailah ke bisnya itu, gue beli tiket, gue nunggu sekitar 30 menit 1 jam, lama tuh gue nunggunya, karena dia nggak berangkat tiap jam. Bis itu cuma berangkat 2 kali, pagi dan sore. Nggak ada perjalanan malam, jadi sore sampai di sana, menjelang pagi sampai di tujuan gitu. Nah, gue sore sampai di sana jam 4, begitu bisa nyampe, langsung pada berebutan tuh orang tuh, masuk ke dalam, berebutan tempat yang enak gitu kan. Gue ngikutin, gue pas di tengah-tengah posisinya, sebelah kiri. Masuklah gua, nggak lama kita jalan lewat bisnya, keluar masuk bukit apa jalan berliku-liku khas daerah Sumatera. Sampai di satu titik gua diingetin sama kenengnya, kan sebelumnya gua nanya mau turun di mana gitu, di sini gitu. Pas begitu sampai di satu titik di pinggir jalan, berhenti dia. Wah, udah nyampe nih gua nih. Nyampe gua turun, gua ternyata di ujung sana di dekat pinggir jalan udah ada yang jemput saudara gue kenal banget, ternyata itu sepupu gue. Walaupun sudah bertahun-tahun nggak ketemu, tapi gue masih kenalin lah gitu kan. Bang gitu dipanggil dari udah dididik kan. Dia pakai motor trail bro. Kenapa motor trail? Karena jalannya kan masuk kebun tuh ya, kebun sawit gitu. Kebun sawit yang jalannya kadang-kadang jalannya rata, kadang-kadang jalannya rusak. Makanya semua anak-anak situ udah pakai trail semua, pakai Kawasaki KLX tuh, gue inget banget tuh. Gue pakai carrier gue taruh depan sama dia, biar nggak kejungkal ke belakang ya kan, trail kan agak tinggi kan. Jalanlah kita membelah jalan-jalan menuju kebun sawit itu, jalannya kadang-kadang lurus, kadang-kadang belok terus lurus lagi, banyak kan lurus. Jalan kita, itu kondisinya itu sudah maghrib, udah rada gelap, dan reseknya lagi. Motornya itu nggak ada lampunya. Jadi lampunya itu dipakai headlamp di kepala. Iya, lampu tembak gitu. Lampu tembak gitu yang segede Alahim itu, bukan headlamp ala pendaki gunung. Yang orang biasa ke kebun ya, yang gede gitu. Jadi cahaya satu-satunya adalah dari headlamp ke depan gitu. Jalan kita udah mulai gelap. Sebenarnya perjalanan dari pinggir jalan menuju kampung gue itu cuma 1 jam. Cuman karena kita malam-malam, jadi pasti akan lebih lambat. Menjelang sekitar jalan setengah jam lah gitu, udah mulai masuk kebun sawit. Hujan bro. Hujan deras gitu. Panik kan, kita kan mana carrier gue yang tadinya gue belum lindungi sama plastik apa segala macam, nggak pakai rain cover gitu. Bro, tuh carrier gue aman ke depan tuh, baju bersih semua tuh. Waduh, gimana ya bang ya gitu. Udah coba cari yang tempat tidur dulu deh gitu. Jalan sampailah ke satu titik pas tikungan gitu. Di depan pagar gitu, pagar rumah orang, yang di atas pagarnya itu kayak ada atap kecil ya gitu. Jadi langsung merapat kita ke pagar rumah orang itu gitu. Kiri kanannya masih hutan sawit bro, sama sekali nggak ada rumah karena kita belum masuk ke kampung ya, masih di perjalanan. Di pagar rumah itu kita berhenti, gua turun dia turun, motor dipinggirin gitu, diratain sama pagar. Udah tuh carrier gua turunin,
gue buru-buru ambil plastik, ambil apa buat nutupin tasnya gitu. Rain covernya juga gue pakai airnya di carrier gue itu. Nunggulah kita di depan rumah orang itu. Jadi pertama-tama gue nggak sadar bentuk pagarnya kayak apa, karena gue fokus ngeliat hujan aja gitu ke jalan. Terus ketika udah mulai agak lamaan kita nunggu, kondisi masih hujan lebat dan itu lumayan deras, gue baru sadar, gue ngeliat sekeliling dong, ngeliat kiri kanan depan belakang. Akhirnya gue ngeh sama pagernya bro. Jadi pagernya itu tinggi besar, besi-besi gitu, dari besi lama yang lingkaran diameternya itu tebal-tebal gitu. Dan yang gue bikin agak tertariknya itu depan pagernya itu kayak ada apa ya, kayak logo gitu. Logo. Jadi depan pagernya itu ada kayak logo. Logonya itu bentuknya agak familiar kalau gue lihat. Terus ketika gue lihat, bro, geser dulu bro, gue mau lihat itu dari jauh gitu. Logonya itu bentuknya kayak begini nih. Jadi kayak model jangka, lo tau jangka kan? Jangka yang buat lingkaran di ini. Oh iya. Jangka, tapi bentuknya jangka kebalik. Oke. Jangka kebalik gini sama ada lingkaran di luarnya gitu. Kok gue familiar sama logo ini ya? Cuman gue nggak tahu ini apa gitu. Tapi gue cukup familiar sama logo ini gitu. Terus ketika gue lihat lebih detail, gue baru kelihatan ada apa di balik pagar itu. Ternyata di balik pagar itu ada rumah yang menurut gue walaupun itu gelap gulita, tapi setiap ada truk yang lewat, truk sawit kan otomatis kayak lampunya kan menyinari kita tuh. Nembus ke dalam, baru tuh kelihatan, wah itu rumahnya rumah tua banget. Dan eksteriornya itu kayak bangunan-bangunan zaman Belanda gitu bro. Zaman-zaman Belanda yang kayak bentuk kayak ada pilar gitulah. Khas bangunan-bangunan Belanda gitu. Anjir, gila, rumah apa nih? Sangat old school gitulah ya. Dan cenderung ke zaman-zaman VOC gitu. Zaman-zaman Belanda. Nah, gue tanya dong ke temen gue, ini rumah siapa gitu? Saya juga nggak tahu bang. Ini udah lama di sini, belum ada yang pernah masuk. Dan memang orang-orang juga taunya itu sudah ada dari zamannya kolonial Belanda, zaman kita ngejajah dulu. Karena dulu ini semuanya dikuasain sama Belanda. Kebun-kebun sawit itu. Semua yang di kampung kita itu bekerja sama perusahaan Belanda yang mengelola sawit. Dan ini bangunan tuan tanahnya lah gitu. Wah gila seru banget kan, gue lihat kan. Gue punya ide tuh. Ide yang sebenarnya akan gue sesali setelah kejadian ini gitu. Gue ngomong ke saudara gue, daripada kita kesini basah lama-lama karena hujannya lebat dan angin, ini udah nggak cukup lagi tampias gitu ya, udah pasti kena basah juga. Gimana kalau kita teduh di teras rumahnya gitu, masuk ke dalam. Karena gue lihat pintunya sama sekali nggak dikunci, sama nggak ada gembok, nggak ada apa, dan sudah agak ada kebuka sedikit tuh, gitu kan. Nah di situ saudara gue langsung panik, bang jangan, saya aja yang orang sini nggak ada yang berani masuk situ. Itu tuh yang boleh masuk situ adalah keluarga-keluarganya aja. Itu pun gue cuman bersih-bersih doang. Terus orang-orang sini suruh dibayar buat cabut-cabutin rumputnya. Nggak pernah ada yang masuk ke sana kecuali keluarga mereka gitu. Keluarga mereka siapa ya? Orang-orang keturunan Belanda ini. Udah pada tinggal di Medan, udah pada tinggal, nggak ada yang tinggal di sini lagi gitu. Ya nggak apa-apa, emang ada apa kan? Gue bilang kan, daripada kita basah lama-lama di sini gitu, baju gue juga udah gak enak nih, gue mau buka baju lah, asalnya gitu udah basah gitu, mau gue keringin ya. Akhirnya gue paksa tuh saudara gue, masuk aja yuk, di teras aja lah kita, nggak usah kemana-mana, itu di teras itu tuh, kita ke dalam. Tapi di teras aja bang ya, bener ya bang ya, diulang-ulang sama dia, bener ya bang ya, jangan sampai masuk ke dalam ya. Iya udah di teras doang, ini gue cuman mau ngeringin baju doang kok, daripada kita di sini kena tampias hujan gitu. Udah masuklah kita, motor taruh di depan di pagar itu, kita masuk ke dalam, langsung dikunci kan sama dia kan, motornya masuk ke dalam kita.
menuju teras. Jadi itu kondisinya itu dari menuju pagar rumah sampai ke teras rumahnya itu kurang lebih, gue kasih gambaran aja ya, kurang lebih ya sekitar 20 meter lah, 20 meter, dan di tengah-tengahnya tuh ada kayak patung anak kecil yang membentuk air mancur lah gitu. Dulu gue tahu tuh pas air mancur kan ada kayak kolam kecilnya, atas ada patung gitu di tengah-tengahnya itu. Baru kita masuk ke halaman terasnya itu. Terasnya juga udah hancur, udah kosong, nggak ada apapun. Langit-langitnya juga udah pada jebol. Duduklah kita, sampailah kita di teras itu. Dan memang suasananya itu hening lah, mencekam lah gitu. Lu bayangin aja di rumah tua yang udah ditinggalin lama sama pemiliknya bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, terus di tengah hujan juga di luar, kita di teras rumahnya. Udah tuh, gua sampai, gua duduk taruhin keril, gua bongkar-bongkar lagi mana yang bagian yang basah, baju juga udah gua buka, gua senderin di pilar-pilarnya gitu. Duduklah kita di teras rumahnya. Dari teras rumahnya itu jadi bener-bener gelap gulita bro. Cahaya lampu cuman ada dari cahaya handphone gue sama cahaya headlamp saudara gue. Kita duduk aja situ, duduk kayak sambil nunggu hujan, ngeliat hujan. Sampai gue mulai gabut, hujannya lebih lebat lagi. Kita lagi bengong, tiba-tiba brak gitu. Jendela pintunya itu ada 2 lapisan, satu yang bentuknya kayu gini, garis-garis, ada yang baliknya kaca. Kacanya ketutup, jadi dia ketiup angin. Ketiup angin hujan itu ngebanting gitu ke dalam. Kaget kita kan. Pas kaget gue berdiri, pas lihat, angin gitu kan, kena jendela. Tapi pas momen gue ngelihat ke dalam jendela itu, ruangan tuh agak kelihatan tuh, ruangan dalam samar-samar, dan gua ngeliat masih banyak furniture khas Belanda gitu. Masih ada berserta lengkap sama foto-fotonya gitu. Sekilas ya gue lihat dari luar ya, kaget kan gua, wah masih ada dong ininya, semua furniturnya segala macam. Tanpa gue sadarin kaki gue melangkah ke dalam bro, karena bentuk keingintahuan gua gitu. Gua ngintip-ngintip gitu kan, gua ngeliat di balik jendela itu kok menarik nih buat dieksplor gitu kan, menarik nih buat ditelusurin. Lagi-lagi gua ngide, pinjem headlamp dong, gua mau ke dalam gitu kan. Bang, jangan punya ide yang macam-macam lah, ini saya berdiri di sini aja udah takut saya, kata saudara gua. Ya kan rumah kosong bro, ada apa sih emangnya gitu kan, nggak ada apa-apa juga kan, ya temenin gue yuk gitu. Enggak, saya sini aja. Udah mulai marah tuh dia, udah mulai ngambek, udah saya sini aja. Udahlah ikut yuk. Kalau nggak gue pinjam headlamp lu kalau gue pinjam headlamp lu kan lu gelap-gelapan sendiri di sini, mending kita jalan-jalan nunggu hujan gitu. Akhirnya bujuk mau lah dia nemenin, tapi saya megang headlampnya ya, abang megang cahaya handphone aja gitu. Masuk kita, betul pintunya nggak dikunci, cuman di slot gitu aja dari luar. Jadi dibuka slotnya yang udah mulai berat itu, dibuka crack gitu, agak susah tuh bukanya tuh karena slotnya tebel banget, kayak bukan slot pintu rumah modern gitu kan. Kita dorong, kita buka. Ketika kita buka tuh hawa lembab, hawa dingin tuh langsung kena ke badan kita. Jadi begitu kita masuk ruang tamu itu penuh dengan furniture kayak bangku-bangku kayu yang udah lama ya, dan ditutupin sama kain putih bro. Jadi semua furniture-nya itu, semua tuh ditutupin sama kain putih yang sudah nggak putih lagi, udah rada-rada kekuning-kuningan gitu. Sampai lemari foto-foto bingkai-bingkainya itu sebagian besar masih ada ditutupin ini, sisanya udah banyak yang jatuh kan ininya, kainnya ketiup angin atau apa gitu. Kita susurin ke ruang tamu, masuk ke ruang tamu. Dalam lantai-lantai juga udah penuh dengan daun-daunan yang masuk dari jendela, dari apa gitu. Kita telusurin, udah bang, pesin aja bang. Belum lah, masih jauh ini, masih ke dalam-dalam gitu. Gue penasaran bentuk ruangannya seperti apa gitu kan, karena kan peninggalan VOC, peninggalan zaman Belanda.
Jadi ini ruangan utama nih, ruangan utama. Nah, di sini ada pintunya sebelah kanan, itu masuk ke ruang keluarganya kayaknya tuh. Soalnya ada meja makan besar panjang. Kita masuk ke ruang keluarga. Nah, menuju gua dari ujung meja satu panjang ini ke ujung sini, gua ngeliat kejauhan tuh kayak banyak patung-patung, bro. Patung yang menurut gua bentuknya agak nggak normal. Terus itu gimana nih? Kayaknya misalnya di ujung sana ada meja bundar, ada patung, tapi bentuknya kepala kambing. Oke. Kepala kambing. Terus gue lihat di ujung sana juga ada hiasan di dinding. Bentuknya itu kayak tulang kambing yang udah kering. Jadi cuman tulang gitu ya. Terus pas ada tanduknya yang melingkar gini gitu. Oke. Itu dia jadi hiasan dinding. Gue bilang aneh nih, maksud gua biasanya kalau zaman VOC gitu kebanyakan patungnya patung kepala orang gitu. Entah itu pemiliknya atau apanya gitu. Ini kok banyak banget hiasan-hiasan yang berbentuk kepala kambing. Apa ini orang suka banget sama hewan kambing atau bagaimana gitu. Mulai ada kejanggalan lah disitulah. Gue masuk ke dalam lagi. Nah, ada 2 pintu tuh. Satu pintunya masih dikunci gembok berkarat gitu. Ada satu ruangan tanpa pintu. Ketika gue masuk ke dalam, di situ beda sama ruangan yang lainnya. Jadi sudah tidak ada lagi furniture, sudah tidak ada lagi hiasan-hiasan, foto-foto yang ditutupi sama kain putih. Yang ada itu cuma ruangan kosong, bro. Kosong, sama sekali kosong, nggak ada apa-apapun. Bener-bener nggak ada bangku, nggak ada meja, dan tidak ada hiasan apapun di dinding. Nah, cuman memang ada yang aneh juga di situ. Kenapa? Karena lantainya agak beda dari lantai-lantai di ruangan-ruangan lainnya. Lantainya itu kayak ada bentuk ubin yang berbeda dan membentuk satu bentuk. Oke. Bentuknya itu kayak bentuk bintang, bro. Jadi ini ubin kan warnanya kan putih semua. Cuman di ruangan itu ada ubin berbentuk lingkaran dan bentuk bintang yang berwarna merah. Jadi jenis ubinnya berbeda gitu, bentuk merah gitu, tapi sudah banyak ketutupan sama daun-daun kering ya. Sudah banyak sampah-sampah segala macem. Ketika gue kibas bener bentuk bintang. Nah, di situ gue udah mulai menjurus nih, udah mulai mengkerucut nih. Pertama banyak kepala kambing, yang kedua ada bentuk bintang. Nah, sepanjang sepengetahuan gue, yang kayak gitu semuanya elemen-elemen yang berbau sekte-sekte tertentu gitu. Sekte. Kan gue banyak nonton film, gue banyak nonton saat itu kan film-film yang berbau-bau gitu. Selalu menggambarkan yang dia puja itu dengan manusia berkepala kambing sama bentuk bintang dan lingkaran itu. Nah, gue udah mulai mikir, nih si saudara gue pun gue ajak diskusi gak akan paham dia gitu kan, karena ini dia taunya rumah peninggalan Belanda aja. Cuman ketika elemen-elemen kayak gini banyak muncul, kok gue jadi mikir nih jangan-jangan yang duga-duga gitu. Dan di bawah lantainya itu banyak bekas-bekas lilin gitu, lelehan-lelehan lilin di setiap ujung-ujung bintang itu, bro. Karena gue lihat lilinnya sudah tidak ada tapi lelehannya masih ada gitu. Wah, udah mulai kemana-mana kan pikiran gue kan, karena ini sudah menjurus ke satu sekte setahu gue. Apakah ini jadi tempat pemujaannya atau bagaimana gitu. Nah, di situ nyali gue udah mulai ciut tuh, bro. Tadinya gue merasa ini baik-baik aja, ini cuma rumah kosong tanpa penghuni peninggalan Belanda. Kok begitu masuk 2 ruangan ini kok jadi beda, yang banyak yang gue temuin gitu. Gue ajak ngobrol akhirnya saudara gue. Gimana, bro?
mau udahan apa enggak nih, karena nyali gue udah mulai ciut kan, udah mulai menipis gitu, nggak setebal sebelumnya gitu. Ya ayo bang, saya juga dari tadi udah mau cabut ini, saya udah nggak nyaman katanya gitu, sambil hampir setengah-setengah berbisik gitu kan dia ngomong. Ya dia cabut bro, udah nggak beres nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya kita mau cabut tuh bro, mau keluar dari ruangan itu gitu. Pas momen kita balik ke ruangan makan itu, ruangan makan yang kedua yang kita datengin itu, entah kenapa tiba-tiba pintu yang tadinya di luar itu kegembok sama gembok yang berkarat itu tiba-tiba jatuh ke bawah. Gua nggak tahu itu gimana cara jatuhnya, pokoknya seakan-akan kayak kebuka aja gitu. Dan pas jatuh kayak setengah kebuka gitu bro, krek gitu, cuman rada berat ya, nggak secepat itu bergerakannya, krek gitu. Wah, ada yang nggak beres nih kalau gue bilang nih. Udah ada tanda-tanda kayak ada yang janggal lah. Bro, kebuka. Nah bang, dia ngomong gitu kan. Apa saya bilang? Nah bang, ayo bang, cabut bang gitu kan. Apa saya bilang tadi bang? Ya itu, kenapa kebuka? Lu yang buka apa gimana? Kan saya kan samping abang, nggak mungkin lah saya ngebuka pintu gitu. Akhirnya kita mutusin, kita cek dulu yuk ke dalam yuk gitu. Jangan-jangan memang ada yang salah lah gitu kan. Bang, udah bang, cabut bang, mau ngapain lagi nih kita gitu. Nggak apa-apa, cek aja dulu ada apaan sih di dalam, karena satu-satunya pintu yang digembok dari luar gitu kan. Yuk ke dalam yuk gitu kan. Akhirnya tanpa minta izin lagi sama saudara gue ini gitu, karena memang kan usianya kan lebih di bawah gue jauh gitu ya, jadi ya harusnya dia ngikutin gue gitu kan. Datenglah gue penasaran, gue geser ke samping gitu pakai kaki gue giniin gitu kan, terus gue buka pintunya bro, pintu panjang besar dengan bak kayu yang tebel itu. Pelan-pelan gue buka. Ketika gue buka, gue ngintip dulu ke dalam, mana film center lu, dibuka sama dia, di center-centerin tuh. Sebenarnya sih hampir sama ruangan-ruangan sebelumnya, gaya-gaya kuno, cuman yang membedakan adalah ada meja besar tanpa bangku berbentuk lingkaran di ruangan itu, kayak meja untuk menaruh sesuatu gitu. Dan ketika gue lebih deketin ke mejanya itu, di sudut kiri sama sudut kanan itu bro, itu kayak ada lingkaran besi kiri kanan, kayak borgol gitu. Kayak borgol di kiri kanannya itu gitu. Itu kayak meja persembahan gitu loh bro, meja persembahan, tempat dia kayak mengikat sesuatu atau seseorang gitu. Di meja itu cahaya center itu udah gue masuk ke dalam tuh, gue liat kiri kanan di setiap sudut itu ada bangku, tapi di meja lingkaran itu nggak sama sekali nggak ada bangku gitu. Bangku-bangku hanya di pojok-pojok ruangan aja tuh. Kayak tempat orang duduk nontonnya itu gitu. Nah, gue masuk lebih dalam lagi, di situ momennya gue ngerasa udah nggak enak nih. Dari semua ruangan yang gue datengin, ini paling nggak enak auranya. Yang paling nggak enak, bikin orang nggak nyaman lah gitu, bikin gue nggak nyaman gitu. Ya udah, gue udah rasa penasaran gue udah cukup gitu, gue tutup lagi tuh pintu. Gue cabut pelan-pelan, gue cabut, ayo udah cabut yuk, udah nggak enak nih. Gue takut untuk menelusuri lebih jauh gitu, dan gue takut apa yang gue temuin lagi jadi hal-hal yang harusnya nggak gue temuin gitu. Kita di sini takutnya jadi salah ya. Udah cabut gue nelusurin meja panjang itu, gue masuk ke ruang tamu yang tadi banyak semua kursi-kursinya penuh dengan ditutupin sama kain putih. Keluarlah kita, gue tutup rapat lagi pintunya. Pas gue keluar ternyata udah gerimis, hujannya udah mulai reda kan. Ayolah, gegas lah, cabut ya. Nah, mulai sinis tuh saudara gue tuh, udah kan bang, udah puas kan, udah cukup kan gitu. Udah penasaran aja gitu kan. Kita cabut, kita keluar pagar lagi, masuk ke motor, langsung kita gas tuh.
hujannya udah mulai reda kan, udah mulai gerimis. Sekitar 15 menit kita jalan naik motor, sampailah di rumah gua. Ya bisa dibilang rumah nenek gua lah gitu, nenek di kampung gua itu gitu. Gua ketemu om tante, wah udah deh, kenapa lama banget? Tanya macam-macam gitu. Enggak, ini tuh harusnya pakai mobil si Anu lah gitu kan. Cuma tiba-tiba ada tarikan travel dia. Wow, ngomel-ngomel om gua, gimana sih ini gini. Dah tuh malam itu gue istirahat, tapi otak gue masih di rumah itu, bro. Otak gue masih nanya-nanya nih, ini bener-bener rumah yang bukan rumah pada umumnya, dan terlalu banyak hal-hal yang gue temuin di luar yang gue tahu gitu. Tidur gue, besokan paginya habis diajak sarapan, gue nanya ke om gue kan, om itu rumah yang di depan kampung punya siapa sih? Rumah yang mana gitu? Itu rumah yang kayak zaman Belanda gitu. Oh itu rumah udah dari zaman om lahir juga udah ada itu udah di atas kita 2 generasi, dit, katanya. Oh emang itu rumah siapa sih gitu? Itu panjang kalau diceritain, cuma setahu om itu dulu ditinggalin sama satu keluarga, bro. Satu keluarga keturunan Belanda, jadi yang tuan tanah berhektar-hektar sawit ini gitu. Oke. Dan si bapaknya ini kawin sama orang lokal yang asli penduduk sini. Cuman yang bikin banyak warga aneh itu setiap dia melahirin anak gitu ya, dan anaknya dibantu sama dukun beranak kampung, itu selalu umurnya nggak pernah sampai usia 10 tahun. Maksudnya meninggal gitu? Hilang aja begitu, kita nggak tahu. Jadi setahu kita mah dia udah ada anak cewek, kok berapa tahun kemudian kok nggak pernah muncul lagi tuh anak. Oke. Gitu kan. Jadi selalu ya akhirnya mereka berdua aja tuh, si suami yang orang Belanda sama si istri orang Indonesia gitu, orang-orang lokal. Sampai berdua terus, padahal berapa kali kita dukun beranak kita tuh dulu zaman om masih inget, om masih umur SD kok itu. Perasaan udah melahirkan kok tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuan kita itu anak-anaknya kemana gitu. Seinget omanya udah 3 anak kali dia punya anak, di melahirkan tuh itu istrinya kok hilang terus. Nah, ada sampai satu momen gitu ya, satu fase, satu waktu mereka dapat info, bro, bahwa keluarga ini melakukan sekte yang terlarang lah. Sekte terlarang diketahui ketika ada laporan dari orang yang bekerja di sana. Orang yang bekerja di sana, entah itu tukang kebunnya apa segala macam, dia setiap malam apa gitu, dia duduk melingkar di yang tadi kita lihat itu, bro. Jadi entah dari mana datang mobil-mobil mewah, datang dari kota Medan atau daerah-daerah sekitarnya gitu, dan kebanyakan orang Belanda datang ke rumah itu untuk melakukan ritual itu gitu. Maksudnya ritual penyembahan iblis gitu? Kemungkinan iya. Dan mereka tuh orang-orang Belanda kayak semacam aliran khusus gitu ya. Aliran khusus. Teman-teman mungkin bisa menerka gitu. Yang saya maksud logonya itu logo jangka jangka kebalik itu. Jadi semua orang-orang kaya di zaman Belanda melakukan sekte itu gitu. Duduk melingkar di lingkaran yang tadi kita temuin itu, yang berbentuk bintang di ujung dan ujung. Dan terburuknya adalah ujung klimaks dari mereka melakukan sekte itu adalah mengorbankan anak kecil, bro. Maksudnya anaknya sendiri? Iya. Anak yang kecil itu katanya ya, ini jadi semacam dikorbankan untuk penyembahan iblis itu dan dibunuh di meja persembahan itu. Kata om gua, kok om bisa seyakin itu? Karena mereka ketika dapat laporan dari si yang penjaga kebun ini,
Mereka sama-sama bro datengin tuh rumah, kayak semacam digerebek lah gitu ya. Sialnya mereka momennya itu ketika mereka nggak ngegepin itu pas lagi ada penyembahan gitu. Yang mereka temuin hanya meja persembahan itu tiba-tiba banyak darah di meja persembahannya itu gitu. Sejak itu diusir mereka dari kampung, satu keluarga itu. Jadi ada suaminya yang orang Belanda, orang VOC, sama istrinya yang orang lokal. Jadi semua orang-orang kaya ya di era itu, di era tahun mungkin sekitar 30-an, tahun 40-an, sebelum Indonesia mereka kejadiannya. Itu mereka berkumpul di situ untuk entah apalah buat ritual-ritual yang dari bentuknya ya memang penyembahan iblis ya, karena iblis itu kan dilambangkan dengan kambing ya, manusia berkepala kambing. Itu kenapa kita banyak temuin pajangan-pajangan dan patung-patung berbentuk kepala kambing di situ. Oke. Nah, tapi kenapa ketika lu mau masuk rumah itu sepupu lu atau saudara lu ya melarang untuk masuk, dan satu kampung pun itu nggak berani masuk ke rumah situ? Itu kenapa? Apakah karena dulunya kampung itu pernah dapat kutukan gara-gara ada seseorang asli kampus itu yang memasuki rumah tersebut? Gimana tuh bang? Jadi cerita ini diturunin turun-menurun sebenarnya. Cuman miss-nya tuh di generasi di bawah gua. Kalau generasi gua di kampung itu sudah tahu soal cerita ini gitu. Bahwa di sana ada rumah Belanda, orang Belanda yang melakukan pemujaan setan dan terus sampai mengorbankan anak-anaknya. Itu kenapa dia ngawinin orang lokal. Jadi ya mungkin biar memang dipaksa buat menghasilkan anak terus dan untuk dikorbankan ke dewa. Ya gue nggak paham deh urutannya gimana deh, gue nggak paham apa yang disembah sama dia. Memang kalau dari kesimpulan gue ya itu memang tempat sekte pemujaan iblis gitu. Karena cerita-ceritanya sangat nyambung sama cerita-cerita yang kita dengar dari kota lain, dari tempat lain. Nah, kenapa warga kampung itu takut? Bukan takut ya, lebih baik jauh-jauh lah dari area itu karena mereka tuh sepanjang mereka setiap di tikungan mereka lewatin itu selalu mereka masih denger tuh, kalau kata versi orang-orang kampung ya, kayak suara teriakan anak kecil, ada penampakan apalah gitu yang orang-orang anak semuanya anak berwajah kayak keturunan Indo gitu ya, terus dengan baju gaun anak-anak kecil zaman itu gitu, zaman Belanda. Maka ketika gue tahu setelahnya, ketika kita lewatin tikungan itu minimal kata mereka harus bunyiin klakson. Karena masih banyak tuh dengar suara-suara kayak anak kecil teriak aja gitu dari dalam rumah itu gitu. Itu yang ngebuat orang-orang kampung yang tahu ceritanya jadi segan masuk ke dalam ruangan ke rumah itu. Bukan karena kutukan ya bang itunya? Kalau kutukan enggak sih, karena setelah kejadian itu ya sama sekali tidak ada impact-nya ke warga kampung. Kalau kutukan kan berarti kan turun menurun kan, jadi setiap ada yang kejadian apa berimpact ke warga kampung apa. Ini cuma dikorbanin ya keluarga dia, anak-anak dia, dan ya gue nggak tahu, mungkin ada anak lain yang dia iniin. Cuman memang temuannya seperti itu gitu. Pasca dia diusir dari kampung, itu sama sekali nggak ada yang berani masuk ke dalam. Cuman ada beberapa kali setiap tahun apa gitu, tiap bulan apa di satu tahun ada orang-orang asing memang yang masuk ke situ. Itu tadi yang diceritain sama saudara gua. Ada beberapa orang yang kadang-kadang masuk ke dalam buat rapi-rapiin, atau memang masih dipergunakan rumah itu untuk pemujaan iblis itu gitu. Itu yang masih belum kita tahu gitu. Karena setiap orang kampung ya taunya udahlah nggak usah dekat-dekat lah rumah itu lah, biar dia dengan segala aktivitasnya selama nggak merugikan kita gitu. Gitu bro. Nah ini kan kejadian udah lama ya bang. Ya. Rumah itu sekarang masih ada nggak sih? Masih ada, bisa dicek kok.
Kalau teman-teman orang-orang Sumatera Utara pasti udah tahu deh apa yang gue maksud, ini kampung sebelah mana gitu. Dan itu setiap kita lewat mau ke kampung itu pasti sebelah kanan itu pas tikungan. Jadi dia nikung rumahnya di sini gitu. Kalau dari arah sini langsung tusuk sate. Iya. Kalau dari arah sini di sebelah kanan gitu. Oke. Itu pasti udah tahu deh tuh. Orang Sumatera nih ya. Orang Sumatera. Sumatera Barat ya. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara ya. Sumatera Utara pasti udah maksudnya si Didit ini daerah sini nih gitu. Dan orang-orang daerah situ pasti udah tahu rumah itu. Oke nih Bang Didit, sekali lagi terima kasih nih. Siap. Sudah mau hadir dan membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. Wah, ini gila banget sih, baru tahu gue. Berarti di Sumatera itu bener-bener parah ya jatuhnya ya. Ada tempat seperti itu ya. Banyak sih yang gue dengar di beberapa daerah lain, di Surabaya juga ada katanya. Iya, di Surabaya juga ada tuh. Dan modelnya memang kayak begitu gitu. Oke. Bang Didit, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman OTM nonton kisah Bang Didit kali ini? Kalau memang ada cerita urban legend di daerah kalian masing-masing gitu ya, lebih baik jadikan aja sekedar cerita aja deh. Nggak perlu tahu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Biarkan dia jadi urban legend dan cerita dari masa ke masa aja lah. Oke. Jangan coba dikulik. Oke, Bang Didit, sekali lagi terima kasih nih. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.